Jadi 10 provinsi yang dengan kasus terendah, Pak, itu test rate-nya angkanya tersembunyi, Pak, misterius. Jadi 10 provinsi dengan angka terendah itu test rate-nya nggak pernah terbuka secara gamblang ke publik. Pada awal itu saya sempat marah, ini PPKM ini nggak efektif ini. Angkanya ini saya tunjukkan. Yang turun baru 2 provinsi, yang lain nggak ada yang turun sama sekali. Karena memang kita data dan ininya komplit banget. Kenaikan kurvanya seperti apa, saya tunjukkan semuanya. Tinggal kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif, ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun di media-media bahwa mereka melakukan lockdown. Tidak. Ternyata mereka melakukan lockdown mikro lockdown. Yang dilakukan ya ini, yang awal-awal sebenarnya saya sudah sampaikan PSBB skala mikro ini karena nggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di lockdown satu kota, di PSBB kan satu kota. Ekonominya dong yang kena. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi COVID-19 melalui sejumlah kebijakan. Antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas. Salah satu hal yang sebenarnya kami ingin mengetahui, Pak, adalah bagaimana sekarang mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah pusat, Pak, untuk menindaklanjuti vaksinasi ini, Pak, yakni mekanisme yang bisa memberikan semacam scoring kepada masing-masing provinsi dalam hal penanganan pandemi COVID ini, Pak. Karena salah satu hal yang saya pahami, pemerintah kan sekarang lagi menggalakkan 3T, test, trace, dan treatment. Sementara kalau kita lihat 10 provinsi dengan kontribusi positive rate terendah, jadi 10 provinsi yang dengan kasus terendah, Pak, itu test rate-nya angkanya tersembunyi, Pak, misterius. Jadi 10 provinsi dengan angka terendah itu test rate-nya nggak pernah terbuka secara gamblang ke publik. Mereka bahkan salah satu daerah yang kami lihat fasilitas PCR-nya tidak ada hanya ada satu di ibu kota provinsi saja. Dan itu yang pada dasarnya kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak, apakah pemerintah pusat akan mengeluarkan semacam pemeringkatan terhadap provinsi-provinsi yang dinyatakan melakukan penanganan pandemi ini yang terbaik gitu, Pak. Karena kalau yang terburuk pasti tidak akan menginspirasi, yang terbaik mungkin akan dikeluarkan scoringnya atau pemeringkatannya. Lalu yang kedua tentang APBD mereka masing-masing, Pak. Apakah pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah Kementerian Keuangan, sudah ikut mencoba untuk meneliti bagaimana mereka mengelola APBD-nya masing-masing dalam proses kebersamaan menangani pandemi ini, Pak. Karena ada beberapa indikasi di mana beberapa provinsi itu kok kebersamaannya kurang. Semuanya menunggu drop-dropan pusat dan anggaran APBN. Sehingga itu yang kami ingin dapatkan, Pak. Apakah hal ini sudah Bapak ada di rencana Bapak untuk bisa memberikan pemeringkatan atau menghukum mereka yang pada dasarnya tidak partisipatif dan tidak memiliki semangat bersama. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baiklah, jadi sebetulnya mekanisme tadi disampaikan oleh Pak Arief, mekanisme provinsi, kabupaten maupun kota itu memang ada kategori-kategorinya, sudah ada. Hanya memang tidak detail seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan sebetulnya sampai RT RW itu, kalau ada datanya dari kabupaten kota itu lebih memudahkan.
kita ini baru sampai kepada kecamatan. Ini yang kita arahkan, mungkin perkiraan kita dalam sebulan 2 bulan ini sudah ketemu sampai ke RT RW. Dan dari scoring per provinsi itulah kemarin saya panggil 55. Ranking paling atas saya panggil duluan. Nih, provinsimu ada kasus aktif seperti ini, angka kesembuhan seperti ini, angka kematian seperti ini. Mestinya harus dilakukan ini biar kita memiliki pandangan yang sama. Jadi pemeringkatan itu ada. Saya sudah panggil gubernur yang pertama paling atas, kemudian gubernur yang kedua, ini nanti minggu ini gubernur yang ketiga. Karena memang strategi vaksinasi ini berhubungan erat sekali dengan pemeringkatan ini. Mana yang akan kita kepung terlebih dahulu untuk mencapai herd immunity. Sehingga sekali lagi pemeringkatan itu memang penting sekali buat kita untuk melakukan terutama yang berkaitan dengan testing. Saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional, Presiden Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil. Menurut Presiden, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Kemudian kalau kita lihat kasus aktif karena PPKM skala mikro ini memang pada awal itu saya sempat marah. Ini PPKM ini nggak efektif ini. Angkanya ini saya tunjukkan. Yang turun baru 2 provinsi, yang lain nggak ada yang turun sama sekali. Karena memang kita data dan ininya komplit banget. Kenaikan kurvanya seperti apa, saya tunjukkan semuanya. Sehingga kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif, ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi, kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin 3 minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14.000, bahkan 15.000. Sekarang minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8.000, 9.000, 8.000, 9.000, sudah selama seminggu. Hanya kemarin itu, ini lagi ke 10.000. Tapi ini menunjukkan bahwa PPKM mikro ini kalau memang kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil. Presiden mencontohkan, jika hanya ada 1 orang di 1 RT yang terinfeksi COVID-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina. Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia. Antara lain di India, Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro. Kita akan tanya ke Menteri Kesehatan India. Saya perintahkan karena di sana bisa terjunnya sekali, tajam. Apa kuncinya kok? Apa yang kita dengar di media-media bahwa mereka melakukan lockdown? Enggak. Ternyata mereka melakukan lockdown mikro lockdown. Yang dilakukan ya ini. Yang awal-awal sebenarnya saya sudah sampaikan PSBB skala mikro ini karena nggak efektif. Wong yang merah itu 1 RT kok, yang di lockdown 1 kota, di PSBB kan 1 kota. Ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena 1 kelurahan ya sudah 1 kelurahan itu aja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan 1 kota dong. Itu yang dilakukan India. Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini, karena strateginya sama, PPKM skala mikro. Presiden memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT atau RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI Polri, melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro. Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT RW-nya, dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Babin Kamtipmas. Ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Dan memang kalau nanti kita
di dashboard kita sudah sampai ke level RT itu memudahkan sekali Pak. Satu RT itu berapa sih yang kena katakanlah 2 tahun langsung dikurung udah 2 minggu itu aja sembuh. Nah sudah, buka lagi udah aman. Tapi ya itu memang harus levelnya level mikro, jangan sampai kita mau lockdown satu kota padahal yang terkena hanya misalnya 5 RT kan nggak lucu juga. Dari angka-angka yang kita lihat di Jawa Tengah kemarin yang sudah disuntik vaksin, itu kelihatan sekali dropnya angka kematian untuk nakesnya drop sekali. Nah ini kita harapkan juga sama, yang non nakes kalau sudah nanti kita suntik, ini akan menurunkan kasus aktif yang ada di sebuah daerah. Saya kira pendekatan kita itu.